Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PPKN bersama Ibu untuk mengulas atau kita masuk materi yang selanjutnya terkait tentang pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin berdoa pada pembelajaran hari ini. Dipersilahkan. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum kita masuk materi, kan setelah istirahat pertama perut sudah terisi ya semuanya. Kita biar makin semangat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Dipimpin oleh siapa yang biasa memimpin? Kalau ada anak padus nggak di kelas ini? Oleh Eliza. Silakan Eliza ke depan. Kita nyanyi lagu Halo Bandung, Halo Bandung ya, secara bersama-sama. Biar lebih semangat, boleh berdiri semuanya. Halo Bandung, ibu kota periagan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih, tepuk tangan untuk kembali. Nah, kita sekarang akan mulai masuk materi tentang pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini, nah ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengamalan hidup sehari-hari. Jadi ternyata konstitusi itu erat ya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita menerapkannya, dan itu sebetulnya sehari-hari sudah berjalan dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita tidak merasakan hal seperti itu. Ini sudah seperti ini apa belum? Kita lanjutkan. Ada pemahaman bermakna. Boleh Ibu minta tolong bacakan, siapa ya? Akmal, tolong bacakan. Pemahaman bermakna konstitusi dari bahasa Latin konstitusi bahwa Belanda telah menjalankan undang-undang dasar disingkat UUD atau hukum dasar negara, sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara biasanya diaplikasikan sebagai dokumen tertulis. Nah, jadi konstitusi itu adalah suatu bentuk atau suatu dokumen tertulis yang sudah dikodifikasikan yang kita gunakan. Kalau di Indonesia berarti konstitusinya apa? Undang-undang dasar. Pada punya undang-undang dasar? Gampang ya sekarang
aplikasi ya, ada di Play Store, kita bisa mendownload yang bentuk digitalnya. Ibu mau bertanya dulu terkait pertanyaan pemantik di pembelajaran hari ini. Menurut pendapat kalian, bagaimana kedudukan hukum di Indonesia? Silakan acungkan tangannya. Ajis, silakan berdiri biar terdengar yang keras suaranya. Boleh 1945 paling tinggi. Paling tinggi dalam hal apa, Jis? Dalam hal hukum. Dalam hal hukum, betul. Tepuk tangan betul. Apakah kalian mengetahui isi pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang tahu? Siapa namanya? Miftahul. Berdiri Miftahul. Isi dari pasal NRI tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, betul ya, itu salah satu tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Miftahul. Pertanyaan berikutnya, menurut tanggapan kalian, bagaimana tentang seseorang yang melanggar hukum? Diberi sanksi. Jis lagi boleh, silakan Ajis berdiri. Diberi sanksi. Diberi sanksi, diberi sanksinya dalam hal apa, Ajis? Dalam hal kan melanggar aturan, berarti harus diberi sanksi. Sesuai dengan Yang Sesuai aturannya. ya, sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada sebuah tayangan gambar nomor 1 tentang apa? Membersihkan lingkungan. Kerja bakti ya? Ya. Lalu yang kedua? Musyawarah. Apa? Berikutnya? Upacara bendera. Menyeberang Kalau menyeberang di? Selanjutnya? Siapa yang melakukan aksi ini? Ada tidak? Ada. Siapa? Cukup tahu. Tapi jangan sampai terulang ya, karena ini sangat berbahaya. Ini perempuan ini melakukan apa? Satu orang silakan mengungkapkan pendapatnya. Sedang melakukan apa? Kabur. Kabur. Baik tidak menurut kamu? Tidak. Karena meninggalkan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua, Berkendara di ukuran anak kelas berapa kalau kalian lihat? SD. Pakai motor berdua. Sesrit. Menurut kamu bagaimana tanggapannya? Apa ya? Sebelum sesuai sama umurnya, kayak itu dari motor. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh, karena berbahaya ya. Menurut pendapat kalian, coba kalian simpulkan dari beberapa gambar yang ibu tayangkan terkait ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan pengenalan konstitusi, tapi sebaliknya juga ada yang pelanggaran konstitusi. Apa yang bisa kalian simpulkan dari tayangan gambar yang barusan? Tentang pelanggaran. Elisa, silakan. Yang mudah-mudahan yang tadi anak kecil, selain di bawah umur itu juga dia nggak pakai helm. Gak pakai helm dan bisa membahayakan Keselamatan. Nah, lalu menurut kalian tentang perilaku yang sudah mencerminkan dan mengamalkan aturan hukum, bagaimana tanggapan kalian? Gimana dia? Silakan. Yang sedang mencerminkan dalam tayangan barusan terkait apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana aksinya, bermusyawarah dengan tertib. Menurut pendapat kalian bagaimana? Sudah? Sudah bagus. Bagusnya seperti apa? Tertib sesuai dengan aturan. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir ada channel videonya. Pencuri. Yang ini
Supermarket. Yang bawah. Koruptor. Yang bawah. Siapa yang di bawah? Tahu? Jadi Sambo. Nah itu salah satu ternyata kasus pelanggaran hukum itu banyak contohnya baik yang skala besar ataupun kecil. Kalau yang atas karena mencuri coklat taruh itu pelanggaran hukum yang bersifat kecil. Kalau yang bawah sudah Besar. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada tayangan video terkait konstitusi. Konstitusi online. Konstitusi itu. Silakan kalian perhatikan dengan cermat. Konstitusi itu ibarat surat tanda kenalpot suatu negara. Di dalamnya tentang perjuangan suatu bangsa di masa lalu dan dinyatakan juga apa yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut. Di Indonesia, konstitusi kita tertuang dalam sebuah dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bicara soal Undang-Undang Dasar ini, biasanya orang berkomentar, sudah tahu lah, padahal sebenarnya nggak begitu tahu. Undang-Undang Dasar ini perlu kita tahu dengan baik karena ini menyangkut aturan-aturan dasar bagaimana kita hidup sebagai warga negara. Kalau di lingkungan RT atau di organisasi seperti sekolah misalnya, kan ada tuh aturan dasar yang disebut dengan anggaran dasar. Nah, untuk ikut negara, kita menyebutnya dengan Undang-Undang Dasar. Isinya tentu bukan hanya sekedar aturan-aturan dasar saja, tapi juga perintah-perintah untuk ditaati. Konstitusi Indonesia sendiri termasuk dalam jenis konstitusi yang demokratis. Di dalamnya terdapat paham negara hukum, pemisahan kekuasaan, kehakiman yang merdeka, dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Konstitusilah yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan pemerintah ataupun sesama warga. Nah teman-teman, perwujudan tersebut dalam kenyataannya tergantung pada pemerintah dan kita sebagai warga negara. Ayo kawal konstitusi kita. Nah, dari tayangan video barusan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang konstitusi sesuai dengan tayangan barusan? Silakan. Jadi konstitusi itu adalah surat tanda kenal negara atau apa yang sudah didapatkan dari negara tersebut. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah aturan dasar warga negara atau anggaran dasar yang dilakukan warga negara tersebut. Ada juga di Undang-Undang Dasar itu isinya ada perintah-perintah yang harus ditaati oleh semua warga negara tersebut. Undang-Undang Dasar negara di Indonesia itu sendiri di dalamnya ada sifat demokratis, hukum, kekuasaan, dan lain-lain. Terus cara pemilihan itu oleh pemerintah dan warga negara. Betul, tepuk tangan untuk terkait dengan konstitusi, bahwa konstitusi itu adalah suatu produk ya yang nantinya akan digunakan sebagai saluran kita dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita lanjutkan untuk materinya. Nah, ini terkait dengan konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai mewujudkan tujuan tertinggi negara. Tadi menurut Ajis, menurut Elisa, bahwa betul ya, ternyata konstitusi itu adalah kekuatan hukum tertinggi yang ada dalam negara Republik Indonesia, bahwa di dalamnya berisikan aturan apa yang kita
kita boleh lakukan sebagai warga negara dan tidak boleh dilakukan. Ketika kita mendapat atau melakukan suatu pelanggaran akan siap dikenakan atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini tadi disebutkan oleh Miftahul bahwa ternyata dalam pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 4 konteks bahwa kita ingin negara kita itu adalah yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Lalu yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah sudah dilakukan atau belum? Keempat hal tersebut belum. Kenapa? Satu orang silakan berpendapat. Apa yang belum dilakukannya? Terkait pembukaan Undang-Undang Dasar, apakah negara kita sudah melakukan keempat hal tersebut atau belum? Eliza, kenapa belum? Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Biasanya pemerintah di Indonesia banyak banget ada program tentang buat mensejahterakan warganya. Contohnya kayak kemarin kasih bagi-bagi sembako, tapi sama pemerintahnya malah dikorupsi. Jadi masih ada kecurangan permainan untuk program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dari tadi yang dikemukakan oleh Apple ya, tentang pasal dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah dicantumkan ketika kita cermati pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada ternyata beberapa pasal yang sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya sama ya ini dengan materi kita yang sebelumnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, tapi ini lebih ke penerapan konstitusi dan hukum. Apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Di pasal 27 sampai pasal 34. Secara garis besarnya, pasal 27 itu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai J ada 10 huruf di sini terkait aturan tentang hak asasi manusia. Lalu pasal 29 tentang agama, pasal 30 tentang bela negara, pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 33 dan 34 tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, ini dia yang kita bahas terkait dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Belum? Pul, kenapa Pul? Apa yang terjadi kalau sebuah negara mengubah konstitusinya? Kalau sebuah negara mengubah konstitusi, itu boleh melalui apa prosesnya? Amandemen. Di kita kan sudah ada terjadi 4 kali amandemen. Itu tujuannya untuk merubah satu isi dalam konstitusi. Tapi perubahan amandemen itu harus berdasarkan latar belakangnya. Kenapa sih kita mau sampai mengamandemen suatu kebijakan? Nah, begitu Pul. Jadi tidak apa-apa ketika memang kebijakan itu harus diperbaharui. Jelas Pul? Nah, ini kita terkait di pasal 27 sudah tahu ya terkait dengan bahwa setiap warga negara itu berhak dan punya kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi kalau kalian masih mendengar hukum itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Pada kenyataannya memang masih ada yang seperti itu. Tapi di hukum pasal 27 ini sudah jelas bahwa semua warga negara itu kedudukannya sama. Di pasal 28 poin A sampai J ini terkait dengan hak asasi manusia. Pasal 29 tentang mengatur apa? Tentang agama dan keyakinan ya. Jadi di kita itu sudah sangat diperbolehkan kita memilih kepercayaan sesuai dengan apa yang kita yakini, keimanan kita yang kita yakini. Meskipun semua agama itu pasti tujuannya adalah baik, tapi kita diberikan kebebasan memilih kepercayaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah,
dalam pasal 30 untuk warga negara itu berhak mengikuti ketika proses usaha pertahanan dan keamanan negara. Tapi ingat, kalian itu bukan disiapkan untuk berperang, karena yang sudah dipersiapkan untuk perang itu ada siapa? Ada TNI. Tapi bentuk wujud kalian adalah belajar dengan Sungguh-sungguh. Nah, tadi hasil kesimpulan dari semua kelompok yang sudah tampil maupun yang diwakilkan oleh salah satu anggota dan ketuanya terkait dengan konstitusi dan pengenalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata tanpa kita sadari, banyak sekali kasus atau pelanggaran konstitusi yang kita lakukan, baik yang berskala besar ataupun kecil. Termasuk dalam video Angga tadi banyak pelanggaran konstitusinya, dari mulai mencuri uang punya ibunya, bolos sekolah, lalu akhirnya dia terjerat kasus yang besar, yaitu pergaulan bebas dalam bahaya narkoba. Jangan sampai kita mengikuti jejak yang seperti itu, karena sebagai pelajar haruslah kita belajar dengan baik. Kalau ada teman kita yang dengan sengaja ngajak bolos ataupun ngajak berlaku tidak baik, jangan diikutin karena akan berdampak buruk juga untuk diri kita sendiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari